Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan materi kita hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat pemaparan atau presentasi oleh Bapak Eko Rahmanto SPD selaku calon guru pada angkatan 9, yang kelima yaitu sesi tanya jawab, yang keenam yaitu doa, dan yang ketujuh yaitu adalah penutup. Marilah untuk efisiensi waktu kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Utomo SPD MA, kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa quwwata illa billah. Yang kami hormati khususnya calon guru penggerak angkatan 9 dari sekolah kita, yaitu Bapak Eko Rahmanto SPD, Bapak Ibu guru serta staf tenaga administrasi sekolah dari PTD SMP Negeri 1 Atapua Sarang yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diperkenankannya kita semua dapat hadir di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak dalam hal ini yaitu Pak Eko Rahmanto SPD. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang nanti akan kita laksanakan bersama. Bahwa dalam kegiatan ini adalah calon guru penggerak atas nama Pak
Eko Rahmanto akan mendiseminasikan atau mengimbaskan dari apa yang sudah dipelajarinya dalam pembelajaran di pendidikan guru penggerak, terutama mempelajari modul 1 ya, 1.4 terkait dengan budaya positif. Di dalamnya juga terkait dengan apa yang sudah diimplementasikan oleh Pak Eko sendiri, terutama di lingkungan sekolah, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kebiasaan positif di lingkungan sekolah kita cintai. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa dalam program pendidikan guru penggerak ini merupakan sebuah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait dengan Merdeka Belajar episode kelima, yang mana program ini untuk mencetak kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin masa depan yang mewujudkan SDM unggul di negara kita tercinta Indonesia. Programnya sangat luar biasa Bapak Ibu, berjalan selama 6 bulan dan alur belajarnya itu dengan alur merdeka, blended learning, baik online, daring maupun praktek langsung di sekolahnya masing-masing. Seperti itu. Nah, pada kesempatan ini nanti calon guru penggerak Pak Eko Rahmanto, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, akan menyampaikan apa yang sudah diterimanya dan sudah dipraktekkan kepada Bapak Ibu semua, dengan harapan kita semua akan mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan pentingnya budaya positif untuk diimplementasikan atau dipraktekkan di satuan pendidikan kita, yang muaranya nanti adalah berdampak untuk murid-murid yang kita cintai semua. Ya. Dan perlu diketahui, alhamdulillah Bapak Ibu, di sekolah kita telah memiliki guru penggerak 1 orang. Dan yang sedang menjalankan pendidikan pada angkatan 9 ini yaitu 2 orang. Salah satunya adalah Pak Eko. Kemudian kita juga akan mendorong terus guru-guru hebat di sekolah kita untuk meningkatkan kompetensinya dengan melalui mengikuti pendidikan guru penggerak sebagai wadah pengembangan kompetensi, ya, mengembangkan dirinya dengan maksud untuk melayani proses pendidikan di satuan pendidikan kita agar murid-murid kita dalam proses belajarnya terlayani dengan baik sesuai dengan kodrat zamannya, seperti itu. Ya, jadi pada kesempatan ini silakan Bapak Ibu simak dengan baik-baik ya, apa yang nanti disampaikan oleh Pak Eko Rahmanto, dan silakan berdiskusi dengan terbuka terhadap hal apa yang Bapak Ibu ketahui di sini. Nanti silakan bebas dan terbuka untuk disampaikan. Untuk itu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Eko Rahmanto untuk melaksanakan pengimbasan ini atau diseminasi ini. Dengan mengucapkan bismillah, kita buka kegiatan diseminasi ini, dan selanjutnya acara diserahkan kepada pembawa acara. Terima kasih, saya akhiri. Bila kita kembali daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas sebelumnya dan diberikannya pembelajaran. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaknaan materi atau presentasi yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Bapak Eko Rahmanto SPD. Kepadanya kami persilakan. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah PTD SMPN Sahabat Indonesia, yang saya hormati
Bapak Ibu guru dan staf TU yang telah hadir di sini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di acara desiminasi. Tidak lupa salawat serta salam kita serahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad beserta cucunya sampai dengan akhir zaman. Izin kesepakatan kelas agar kegiatan belajar terarah dan tertib. Jadi Bapak Ibu, kesepakatan kelas pada hari ini saya mengizinkan seluruh peserta berkesempatan untuk berpendapat, kemudian saling menghargai dan menghormati. Jika ada yang salah satu yang bertanya atau berbicara, maka yang lain mendengarkan. Diizinkan untuk berpendapat setelah dipersilakan. Terus kemudian mengikuti sesi dengan perasaan riang dan gembira. Boleh sambil minum. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat Bapak Ibu? Ya, sebelum kita mulai, alangkah lebih baik saya akan beri ice breaking. Kalau saya sebut angka 1 kreatif, kalau angkanya 2 inovatif, kalau angkanya 3 kolaboratif, kalau saya kepalkan tangan semangat, kalau saya kepalkan tangan ke depan jos. Paham Bapak Ibu? Kalau angka 1 kreatif, kalau angka 2 inovatif, kalau angka 3 kolaboratif. Kalau saya kepalkan tangan semangat, kalau saya kepalkan tangan ke depan ya. Baik, kita akan mulai. Konsentrasi ya. Saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu untuk eksperimen. 1 2 3 kalau begini kalau ini ya. 2 1 3 Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk ice breaking hari ini. Luar biasa semangat Bapak Ibu. Maka pada hari ini saya akan lanjutkan untuk presentasi tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu erat kaitannya dengan disiplin siswa. Kadang-kadang kita merasa bahwa kalau siswa memiliki disiplin, ya kan, maka erat kaitannya dengan kesuksesan. Kadang-kala ketika membentuk disiplin, Bapak Ibu guru sekalian tidak menyadari bahwa pembentukan disiplin itu dengan cara memberi hukuman. Padahal kalau Bapak Ibu guru memberi hukuman siswa, itu akan mematikan kreativitas dan tumbuh kembang peserta didik kita. Sebelum saya lanjut untuk presentasi, sebagai bahan acuan literasi, saya akan putarkan video terlebih dahulu. Ini adalah bentuk pendisiplinan dengan cara hukum.
Saya ulang sambil di pause ya. Jadi saat anak dibentak, respon anak itu akan melawan atau lari, sedangkan pusat pembelajaran di dalam otak anak akan mati. Ini adalah penerapan bentuk hukuman. Anak tidak akan bisa belajar ketika anak diberi hukuman. Bukan mereka akan mengerti, tapi mereka tidak akan bisa memahami. Mereka akan merasa bersedih, memicu kecemasan, depresi, dan kepercayaan diri yang rendah. Ini salah satu contoh pemberian efek dari pemberian hukuman. Nah, lalu bagaimana dalam teori stimulus respon agar kegiatan pembelajaran itu masuk, ya, agar disiplin positif itu bisa tercapai pada siswa kita? Nah, ini adalah pertanyaan pematik yang biasanya dikemukakan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Pertanyaan pematiknya, bagaimana cara guru menumbuhkan budaya positif pada murid? Jadi, budaya positif pada murid itu ada banyak, Bapak Ibu. Meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon. Yang tadinya reaktif menjadi proaktif. Kemudian yang kedua, membentuk konsep disiplin positif. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Dan yang keenam, itu adalah segitiga restitusi. Pembahasan tentang disiplin positif ini pernah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar kontrol diri agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, virtus, yang universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita sebagai manusia untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen pada tahun 1998 mengumumkakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan yang mulia. Berikutnya adalah teori kontrol. Ya, teori kontrol. Sebelum saya mengemukakan beberapa teori kontrol, alangkah baiknya kalau saya minta
berapa ya, 2 peserta ya untuk maju ke depan. Kita buat sedikit ilustrasi drama ke depan. Minta tolong Pak Agung. Silakan bungkuskan. Ini erat kaitannya Bapak Ibu dengan teori komplot ya. Saya akan ilustrasikan. Jadi pada kasus ini Bu Puska ini memiliki sesuatu yang sangat berharga. Bentuknya kita lihat saja ya, karena di dompet Bu Puska ini tinggal uang 100. Nah, sekarang yang kita lihat ini kalau di anak muda zaman sekarang, Pak Agung ini menginginkan sesuatu dari Bu Puska. Ya, karena Pak Agung nggak bawa ATM, Pak Agung akan merayu Bu Puska untuk meminjam 100. Nggak harus merayu, tapi gimana caranya agar Bu Puska ini memberikan sesuatu yang sangat berharga di dalam dirinya untuk diserahkan ke Pak Agung. Tadi di dalam dompet. Ada apa aja? Kalau di dalam diri saya nggak berani. Ya, ada di dalam dompetnya. Oh, di dompet. Ada Bu Puska bawa dompet ya, dompet yang sangat berharga, mungkin lebih ya. Tapi di dalam analogi ini, Bu Puska memiliki uang yang cukup hanya 100.000 rupiah yang akan dipergunakan oleh Bu Puska pada hari ini untuk berbelanja. Tapi Pak Agung menginginkan uang 100 untuk dipinjam untuk keperluan diri pribadi. Silakan Pak Agung coba rayu Bu Puska untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga tersebut. Biasanya Pak Agung kayaknya jago bukan? Waktu mudanya Pak Agung nih. Ayo, maju. Halo Ibu Puska, mau kemana nih? Oh, pasar. Kebetulan ya kita ketemu di sini Bu Puska ya. Saya juga di sini lagi lihat pemandangan Bu Puska di sana Bu Puska. Coba bisa lihat Bu Puska tuh. Bu Puska coba lihat ya Bu Puska. Bu Puska kok mondar-mandir aja di dekat saya, kok takut. Jangan takut Bu Puska, saya ini anak baik-baik Bu Puska. Enggak, soalnya saya ini seperti logam dari Bu Puska itu magnetnya, jadi saya berasa pengen deket-deket aja gitu Bu Puska. Kok Bu Puska seperti ketakutan ya? Itu dompetnya isi apa Bu Puska? Bu Puska, Bu Puska mau kemana? Mau ke pasarnya? Sampai biar urusannya mulus, boleh tinggal 100 kan? Terima kasih Pak Agung. Ya, dramanya sangat meriah sekali, sangat menjiwai. Ceritanya malah, bukan mau pinjam. Jadi yang tadi diilustrasikan sama Pak Agung, ya Pak Agung ceritanya ada anak-anak yang viral pada zaman sekarang. Pinjam dulu 100. Tapi sesuatu itu sangat berharga dari Bu Puska. Pada akhirnya tadi endingnya gimana Bu Puska? Nggak dapat ya, nggak diserahkan ya, nggak diberikan ya. Kalau tidak bisa dirayu boleh dengan cara yang lain. Nanti selepas ini bisa dilanjutkan. Jadi menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang di kemudian hari dikembangkan, di mana choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ternyata sebuah ilusi apabila guru dapat mengontrol murid.
pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk membuat sesuatu jika murid tersebut tidak ingin melakukannya. Terus yang kedua, ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi bujukan-bujukan tentang sesuatu usaha yang tadi Pak Agung lakukan juga tidak membuahkan hasil. Terus kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, kemudian dapat mengikuti perintah Bapak Ibu, itu sebuah ilusi. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa banyak orang, bahwa mereka memiliki tanggung jawab membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Bagaimana orang bisa berbuat dengan paradigma stimulus respon ya, kepada pendekatan teori kontrol? Jadi di sini ada teorinya. Menurut teori stimulus respon, realitasnya kita ini memiliki sama kebutuhan. Menurut teori kontrol, ternyata kebutuhan kita ini berbeda antar individu ya. Di dalam kelas itu setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Menurut stimulus kontrol, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Menurut stimulus, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak bisa memaksakan pendapat terhadap anak murid kita ya. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Menurut stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Menurut teori kontrolnya adalah model berpikirnya menang dan menang. Sekarang mari kita bahas tentang konsep disiplin yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang terpenting dari pekerjaan mereka. Bagaimana pendapat Bapak Ibu guru? Apakah memiliki pendapat yang sama? Teman-teman memiliki pendapat yang sama atau berbeda? Bagaimana Bu Nida? Menurut Bu Nida? Ya, perbedaannya adalah Soalnya itu pasti berbeda. Karena punya pemikiran sendiri sih. oh iya, karena setiap orang memiliki pemikirannya sendiri. Teman-teman yang lain, adakah pendapat yang berbeda? Jadi pendapatnya untuk mendisiplinkan anak itu bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Jadi maka kadang-kadang mewajibkan anak untuk melakukan hal-hal tertentu. Tapi tadi menurut Bunda, anak itu memiliki kemauan yang berbeda ya. Nah, ini juga merupakan salah satu problematik ya. Kita mendengar bahwa disiplin yang kita bayangkan di benak Bapak Ibu sekalian itu tentang disiplin itu apa?
kebanyakan orang menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib. Setuju Pak Abu? Setuju. Pak Taufik setuju katanya. Jadi yang terlintas dalam pikiran Pak Taufik hubungannya antara disiplin dengan tata tertib itu sama ya. Ibu Bapak juga tadi bersepakat seperti itu ya. Jadi kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu hal yang berbeda. Karena disiplin itu aslinya artinya tentang belajar. Jadi belajar tentang disiplin positif, tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu, tidak perlu digunakan lagi hukuman terhadap murid-murid kita di sekolah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Introducing School Discipline pada tahun 2001 menyatakan bahwa disiplin berasal dari kata Latin ya. Artinya adalah belajar. Artinya adalah belajar. Berasal dari belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut juga harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran-aliran tertentu yang Bapak Ibu guru berikan di sekolah, sehingga di dalam memberikan disiplin ini motivasi dari mereka itu terbangun. Motivasinya adalah motivasi dari diri mereka atau intrinsik, bukan motivasinya dari eksternal karena didorong Bapak Ibu guru sekalian bahwa siswa harus rajin belajar, bahwa siswa harus pintar, bahwa siswa harus ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya kan, kita ini mirip seperti petani, ya kan. Tidaklah mungkin yang kita tanam jagung hasilnya akan keluar pisang. Jadi biarkan anak-anak kita itu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kalau kodratnya jagung yang kita tanam, berarti nanti hasilnya akan mendapat dari jagung. Kalau kodratnya dia yang kita tanam adalah pisang, maka hasilnya akan menjadi pisang. Jadi sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan tuntutan zamannya juga. Ya kan, perkembangan zaman semakin baru ya. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, ini ada pemantik Bapak Ibu. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan budaya positif pada murid dan bagaimana hasil perilakunya? Pak Taufik Hadi Prabowo, menurut Bapak ya, strategi apa yang selama ini ditanamkan dalam budaya positif murid, budaya positif? Strategi yang saya tanamkan pada anak-anak yaitu dengan memberikan 5S. Jadi selalu tanamkan pada anak harus selalu melakukan 5S. Strategi yang saya lakukan pada anak-anak. Apa nilai-nilai kebajikan yang Bapak tanamkan tadi? Nilai-nilai kebajikannya ini kan sudah jelas dari 5S itu adalah salam, sapa, sopan, dan santun. Ya. Nah itu nilai-nilai itu sopan. Ya, jadi nilai-nilai yang tadi Pak Taufik Hadi Prabowo sebutkan itu merupakan salah satu contoh dari budaya positif. Jadi budaya positif. Jadi budaya positif meliputi 6 hal, Bapak Ibu. Ada yang pertama perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua adalah konsep disiplin yang positif tadi yang disebutkan budayanya 5S, ya kan. Mungkin Bu Tita punya pendapat yang lain untuk budaya positif. Budaya positif, budaya itu kan kebiasaan ya.
Iya. Positif itu ya positif, jadi kebiasaan yang positif. Kayak misalkan sholat duha setiap hari tiap pagi. Oh, sampai sekarang. Terus membaca doa sebelum belajar itu kan termasuk budaya positif. Iya. Kalau menurut saya, karena menurut Pak Eko. Ya, jadi tadi yang disebutkan sama Bu Nita itu betul, salah satu konsep disiplin positif. Jadi kita itu harus menanamkan yang utamanya adalah konsep disiplin positifnya terlebih dahulu, ya kan? Terus berikutnya ada keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas agar budaya positif ini tercapai. Kadang-kadang tanpa keyakinan kelas anak-anak itu sering melanggar, ya kan? Melanggarnya karena apa? Karena ini ada poin keempat nih, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusianya tidak tercapai. Kadang-kadang bapak ibu langsung marahin saja bapak ibu. Ya kan? Anaknya terlambat kenapa? Nggak masuk kelas kenapa? Ya, padahal ada beberapa hal yang diprioritaskan. Mungkin murid-murid terlambat karena kendaraannya penuh ya, macet di jalan, sehingga belum sampai ke sekolah mereka harus mengantri dulu di halte-halte. Terus mungkin juga ada keperluan lain karena orang tuanya mendadak ya kan, mungkin sakit atau ada keperluan lainnya. Nah, berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol yang harus dilakukan dulu ketika murid ini mengalami masalah. Yang keenamnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi salah satu bagian penyelesaian masalah ketika murid mengalami sebuah masalah yang perlu dibenahi, ya kan? Kita harus mengubah dari negatif menjadi positif. Nah, budaya positif adalah keyakinan yang universal yang diterapkan sekolah. Dalam budaya positif, guru berkewajiban mengontrol murid agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kan ini tadi sesuai dengan filosofi Dewantara, bahwa pendidikan adalah tempat menyemai benih-benih kebudayaan. Kebudayaan dibentuk dari kebiasaan dan menjadi karakter. Diharapkan dampaknya lama, jangka panjang. Pendidikan sejatinya mampu menumbuhkan manusia-manusia yang terbaik, yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan, yang memiliki kemerdekaan jiwa, bukan hanya membentuk generasi yang patuh karena tekanan atau aturan. Tapi jika menghendaki siswanya patuh karena mereka mematuhi nilai-nilai keyakinan dan mereka pegang sendiri bukan aturan baru atau sebuah paksaan, biasanya kecenderungannya bentuknya hanya sebentar, Bapak Ibu. Tidak akan lama karena mereka takut, ya kan? Ketika dimarahin sama kita, siswanya merasa takut. Ketika beritanya pada itu mereka tidak akan merasa takut dan mereka akan mengulang lagi, ya kan? Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan tentang cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Yang ketiga kebutuhan untuk penguasaan. Yang keempat kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima kebutuhan atas kesenangan. Jadi menurut bukunya Diana Gosen juga, ya kan, tentang disiplin, itu ada 3 alasan manusia melakukan itu ya. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menjadi orang yang mereka ingin sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, ya kan. Nah, 3 alasan tersebut, tindakan pendisiplinan, melakukan hukuman dan memberi imbalan, bisa disebut motivasi eksternal. Jadi kalau Bapak Ibu memberi hukuman itu karena sebuah paksaan, itu motivasinya dari eksternal, dari diri mereka. Tapi kalau mereka sudah termotivasi, sudah terbangun dari rumah, dari keluarganya, dari dirinya sendiri bahwa saya hari ini ingin bersekolah karena ingin menamatkan pendidikan di sekolah SMPN Saklata Dewasara. Kemudian berikutnya saya akan melanjutkan studi di SMK. Dan selanjutnya saya ke
pengen meraih beasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia, maka motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Kalau motivasinya ekstrinsik itu gampang hilang. Ya. Apalagi kalau bapak ibu memberinya imbalan. Ya. Ini yang dikhawatirkan kalau misalnya Pak Taufik dulu sering memberi imbalan, Pak. Kalau dalam pembelajaran memotivasi anak sering memberi imbalan misalkan, nah kalau kamu hari ini bisa ulangan atau hari ini bisa menghafalkan sesuatu, bapak beri permen, bapak dalam bentuk materi jarang, kalau dalam bentuk nilai ya reward ya bentuknya nanti. Ini yang dikhawatirkan ketika stimulus yang bapak beri tentang sesuatu ya, tentang imbalan itu bentuknya lama, kontinu, terus menerus. Yang kita takutkan adalah ketika bapak sudah tidak memberi imbalan lagi, mereka tidak mau, wah ada, saya kan maunya kan ada pamrihnya. Takutnya seperti itu ya. Jadi bapak ibu guru harus bisa memotivasi anak dari dalam diri mereka. Nah, ini adalah restitusi upaya membuat siswa untuk mengevaluasi diri mereka agar menjadi manusia yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan yang universal adalah sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukan menjadi bahan pelajaran agar diri mereka lebih baik dan menjadi lebih kuat karakternya, dan penghargaan diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Nah, tahapannya ini ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini tujuannya agar mereka dapat kembali dari bentuk yang salah, tadi kembali ke bentuk yang benar. Ini adalah posisi kontrol guru ya. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah, yang ketiga adalah guru sebagai teman, dan keempat bentuknya adalah guru sebagai pemantau, yang kelimanya adalah manajer. Dalam menyelesaikan masalah di murid, Bapak Ibu, Bu Nita sering memposisikan posisi kontrol sebagai gurunya sebagai apa? Kalau saya sih ngerasanya kalau tidak teman ya pemantau. Pak Taufik Prabowo apa? Kalau saya sih biasanya yang nomor 4 Sebagai pemantau juga. Bu Aklit biasanya memberi murid penyelesaiannya. Ya pemantau. Biasanya pemantau. Ya. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol yang pertama itu adalah penghukum. Ya kan? Ketika murid memberi kesalahan, maka punishment ya bentuknya fisik ataupun non fisik, ya kan, kadang-kadang bentuknya makian atau kata kasar, ya kan? Terus kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah agar muridnya itu merasa mau kembali ke kontrolnya. Terus kemudian kita merasa, kamu tuh gimana sih ini? Ya, akhirnya muridnya merasa malu, gitu kan, minder. Ya Bu, maaf Bu, ya Pak, gitu. Ada yang bentuknya sebagai teman, ya, posisi kontrolnya. Saya kan mau melakukan ini karena saya begini loh. Ada yang hanya sebagai pemantau saja, ya kan. Posisi yang baik itu Bapak Ibu adalah posisi sebagai manajer. Ya. Sebagai manajer ini kita dapat mengontrol siswa, mengevaluasi siswa, ya kan. Kembali ke kontrolnya dari keyakinan yang salah, terus kemudian kita perbaiki. Ya kan. Ini segitiga restitusi ya kan. Yang pertama, ketika anak melakukan salah, kita memantau sebagai manajer, maka sikap kita ya kan, menstabilkan identitas. Prinsipnya membuat kesalahan, kita harus menghargai ya, bahwa kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses, ya kan?
Terus kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Setiap perilaku itu berusaha memenuhi kodrat kebutuhan tertentu, kemudian berpikir dari stimulus menjadi proaktif, terus mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid diberi pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan motivasi intrinsik. Pada kesimpulannya, pada kesimpulan pemaparan saya, jadi tentang budaya positif, ini sesuai dengan filosofi pendidikan di Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tempat menyamai benih-benih kebudayaan. Terus kemudian budaya dibentuk dari kebiasaan yang menjadi karakter, diharapkan dampaknya lama, jangka panjang. Pendidikan sejatinya juga mampu menumbuhkan manusia yang terbaik yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan yang memiliki kemerdekaan jiwa, bukan hanya membentuk generasi yang patuh karena ada tekanan ya. Guru dalam menyelesaikan masalah murid hendaknya berposisi sebagai manajer. Guru tidak boleh membentuk kepatuhan murid karena ada tekanan, melainkan harus menyadari bahwa kegagalan merupakan salah satu proses dari pembelajaran. Guru juga harus mampu mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan. Guru juga mampu menaikkan keyakinan kelas tentang tindakan yang salah. Demikian untuk pemaparannya, saya kembalikan ke moderator. Oh iya, saya lupa ya, nanti sebelum dikasih pertanyaan. Jadi ini ada literasi Bapak Ibu, tayangan video tentang penerapan disiplin positif ya. Kita saksikan sama-sama Bapak Ibu. Ini adalah bentuk pengimplementasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramanto, bekerja di SMPN 142 Sarang Indramayu. Saya adalah calon jadi penggerak Parlemen 9 Kabupaten Indramayu. Penerapan budaya positif di sekolah ya, di PTN SMPN 142 Sarang. Bapak Ibu sangat menyaksikan. Budaya positifnya berupa sopan dan santun dalam berperilaku. Berikutnya adalah hadir di sekolah tepat pada waktunya. Membudayakan UKS. Senyum, sapa, sopan, sholat duha berjamaah. Tausiah pada pagi hari. Sholat zuhur berjamaah.
literasi siswa. Mengaji rutin di setiap pagi. Ini kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya, tadi Bapak Ibu utamanya adalah pembiasaan untuk budaya positif. Nah, ini video berikutnya adalah tentang penerapan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, pada hari ini Bapak akan membuat kesepakatan kelas yang nanti akan dijadikan sebagai aturan di kelas yang harus dipatuhi bersama. Kesepakatan kelas ini berdasarkan dan beberapa poin yang didapatkan nanti akan dijadikan sebagai kesepakatan kelas. Paham? Akan Bapak bagikan kertas origami ke hadapan kalian masing-masing. Silakan kalian tulis satu buah aturan yang akan disepakati bersama. Kalian buat imajinasi kalian tentang kelas. Silakan dibacakan kesepakatan kelas kita. Keyakinan kelas Bapak Ibu pada sesi ini adalah saya contohkan bentuk penerapan segitiga konstitusi ketika anak mempunyai masalah tindakan guru sebagai manajer. Yang saya contohkan pada sesi ini adalah tindakan guru dalam posisi kontrol sebagai manajer. Selamat melihat. Segitiga restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga murid dapat kembali ke keyakinan kelas dan menumbuh kembangkan budaya positif di dalam diri sendiri. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan tahapan menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahapan memvalidasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan. Pada tahapan menanyakan keyakinan kelas, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Saya sebagai wali kelas mendapat banyak aduan dari guru BK tentang kegaduhan murid di kelas. Pada kasus pertama, Wiranto marah pada saat mata pelajaran IPS menggambar peta menggarisnya dipinjam oleh Pujana. Wiranto kalau mendengar tadi terjadi kegaduhan di kelas. Apa yang dilakukan Pak? Melakukan tugasnya lalu kemudian meminjam gambar saya. Kemudian katanya kamu emosi ya? Apa yang kamu lakukan? Menjelang meja. Kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Yang kedua tidak dilakukan memenuhi keyakinan. Penting tidak? Keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah? Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah? Apa yang akan kamu lakukan? Bersama para karyawan dan tidak akan mengulanginya lagi. Baik, terima kasih. Pada kasus kedua, Dela marah terhadap perusahaan buang sampah di dalam tas pribadi. Dela, kalau mendengar tadi terjadi kegaduhan di kelas. Kamu habis bertengkar ya dengan Cinta. Apa yang kamu lakukan? Kenapa? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Penting tidak? Keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah? Apa yang harus kamu lakukan? Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga tayangan-tayangan tadi menghibur Bapak Ibu semua. Karena jangan sudah siap ya. Terima kasih ya Ya, berikutnya dilanjut ya. Saya kembalikan karena presentasinya sudah selesai. Saya kembalikan ke Pak Taufik Hadi Prabowo. Mangga untuk Bapak dan Bapak. Silakan. Baik, sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Eko Rahmanto.
presentasi yang sangat luar biasa, yang presentasi yang bisa menghibur kita sekaligus menginspirasi, terutama bagi saya pribadi. Dan selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab. Saya buka 3 pertanyaan. Ayo silakan. Mangga Bapak Ibu, atau ada yang mau bertanya? Mangga Pak Taufik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko Rahmanto atas pemaparannya yang luar biasa ya. Pertanyaan saya tadi dijelaskan ada keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah dalam skup yang lebih besar ya. Selama ini kan kita mengenal adanya peraturan sekolah atau mungkin peraturan kelas ya. Jadi pertanyaan saya, apakah keyakinan ini posisinya sebagai apa? Apakah mensubstitusi peraturan itu sendiri atau hanya sebagai pengulang? Itu saja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, nanti untuk dulu ya, dan sekalian. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Eko yang terhormat. Saya mau menanyakan tadi Bapak bahas masalah segitiga restitusi ya. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, lalu validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Yang mau saya tanyakan adalah dari 3 tahapan segitiga restitusi itu, apakah harus berurutan atau boleh, dan apakah 3-3 ini harus dilaksanakan atau tidak? Terima kasih. Baik, Pak. Saya butuh jawaban itu karena saya juga sebagai wanita. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu Nita. 1 pertanyaan lagi. Ya, ada Ustaz. Luar biasa, pertanyaannya banyak. Pak Eko, 1 lagi gimana Pak Eko? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, terima kasih atas paparannya. Yang ingin saya tanyakan ini berdasarkan studi kasus ya, kasus yang terjadi di anak-anak didik kita ya Pak Ibu. Dan begini, tadi sudah dipaparkan untuk tidak memberikan hukuman, sebaiknya dengan konsep apa? Iya, konsekuensi ataupun dengan keyakinan kelas, restitusi dengan segitiga restitusi. Nah, kasusnya seperti ini. Anak itu terkadang tidak mengakui kesalahannya. Nah, pada bagian ini, apakah boleh kita sebagai guru itu melakukan interogasi lebih mendalam supaya timbul kejujuran dari diri anak? Ya, kalau dilihat dari video yang tadi kan, ya memang karena sedemikian rupa ya Bu ya. Tapi pada kenyataannya sudah jelas kesalahannya itu terlihat di depan mata, tetapi ketika ditanya dengan baik-baik, anak itu tidak mau mengakui. Artinya mereka mengelak karena mereka sudah berpendapat kaderga orang disewuti di dulu ya. Seperti itu. Jadi apakah boleh guru itu lebih ditingkatkan lagi untuk powernya untuk menginterogasi anak supaya mereka itu mau mengakui kesalahannya? Begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini sudah ada 3 pertanyaan. Untuk selanjutnya kepada narasumber Eko Rahmanto, mohon dijawab dengan sejelas-jelasnya. Terima kasih Pak Taufik. Saya menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu.
untuk Pak Taufik Fadoli, karena yang ditanyakan tadi tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, apakah sejalan dengan peraturan sekolah atau bentuknya bagaimana? Yang saya tangkap begini, Pak. Menurut hierarki, jadi utamanya itu adalah visi misi sekolah, utamanya visi misi sekolah, terus kemudian yang urutan di bawahnya adalah tadi itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu untuk mencapai visi misi dari sekolah. Jadi seiring dan sejalan. Nah, untuk mencapai visi misi sekolah ini kita perlukan budaya positif pada murid. Budaya positif pada murid. Keyakinan kelas dibuat sejalan dengan visi tadi. Visi yang kepala sekolah buat sejalan. Jadi tidak dalam bentuk yang berbeda. Itu sebagai penguat. Jadi di dalam kelas tuh, untuk apa namanya ini keyakinan kelas itu sebagai penguat untuk visi misi sejarah. Untuk pertanyaan itu bisa dipahami, Bapak? Betul ya. Tapi maksud saya bukan tidak. Kalau dari visi misi kayaknya terlalu jauh. Saya peraturan ini apakah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini apakah mensubstitusi peraturan yang sudah ada, itu atau hanya sebagai penguat? Seperti itu. Iya, tadi bukan menggantikan tapi sebagai penguat. Tadi yang saya jawab tadi seiring dan sejalan, jadi sebagai faktor penguat peraturan keyakinan kelas itu bentuknya seperti itu. Cukup, Pak? Cukup ya. Berikutnya pertanyaan yang kedua dari Bu Nita ya, tentang segitiga restitusi, 3 tahapan apakah selalu berurutan atau tidak. Jadi mana pas slide-nya? Jadi untuk pertanyaan yang kedua, apakah berurutan atau tidak dalam pembuatan segitiga restitusi? Kebetulan itu tidak sebagai wali kelas, sebaiknya pembuatan dalam segitiga restitusi itu mengutamakan, iya, boleh, sebaiknya harus berurutan ya. Berurutan yang pertama dalam menstabilkan identitas, ya, terus yang keduanya adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan kemudian yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan kelas. Sebaiknya bentuknya berurutan, tidak boleh kalau tidak berurutan. Sebaiknya keyakinan kelasnya dibuat baiknya bentuknya kayak gitu ya. Kalau menurut saya pribadi harusnya mah berurutan, tapi mungkin kalau ada pendapat teman-teman yang lain di sini yang berbeda. Di sini ada 2 jadi itu ada kebetulan kepala sekolah ini untuk mengarah kita, nanti bisa dibantu.
tambahan untuk materi. Pertanyaan yang terakhirnya adalah tentang studi kasus. Studi kasusnya, anak itu mengakui kesalahan. Apakah boleh diinterogasi? Dalam menstabilkan identitas, di dalam segitiga restitusi, ya kan, menginterogasi itu nggak masalah, kalau sepengetahuan saya tidak ada masalah. Jadi untuk memvalidasi apakah tindakan mereka itu salah atau benar, ya kan, untuk memvalidasi itu nggak masalah. Jadi diinterogasi sebelum itu, terus kemudian nanti kita kembalikan ke keyakinan kelas untuk kembali. Kalau motivasinya dari dasarnya mereka yang faktor dari intrinsik nggak masalah. Kalau dari faktornya eksternal, masalah itu sebaiknya diperbaikinya dari faktor eksternalnya. Jadi untuk pemecahan masalahnya begitu rumuskan. Mungkin teman-teman ada tambahan dari jawaban saya agar perbincangan ini lebih berkembang. Yang ingin menambahkan? Boleh. Mungkin ada tambahan? Bu. Ya, boleh meminta untuk tambahan supaya ya, mungkin sedikit berbagi tadi juga kata-kata Pak Eko bahwa kita harus menemukan faktor penanggung. Jadi luruskan tadi Pak, anak itu tidak mau mengakui kesalahannya. Oke. Jadi pada tahap validasi itu harusnya anak itu menanyakan, guru menanyakan apa kesalahan anak itu. Dan ditanyakan alasannya. Tapi saat anak itu tidak mau menjelaskan, bahkan tidak mau mengakui, itu posisi segitiga restitusi itu tidak bisa dipakai geser sepemantau. Setahu saya begitu. Jadi sudah, apalagi kita bisa punya buktinya. Jadi ada nanti geser kepada pemantau, nanti dilihat, oh kamu kesalahan ini, berarti konsekuensinya begini. Apalagi sudah dibuat keyakinan kelas di kelas itu. Ya Pak ya, kecuali kalau misalkan tidak dibuat keyakinan kelas, maka konsekuensinya adalah peraturan dari sekolah. Jadi kalau keyakinan itu sebenarnya hampir sama dengan peraturan, hanya saja kalau peraturan itu dibuat oleh guru atau sekolah, tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dan disepakati oleh murid. Setahu saya tadi yang dijabarkan Pak Eko seperti itu Pak ya, seperti itu. Jadi yang saya tangkap dari yang tadi Pak Eko jabarkan bahwa untuk menumbuhkan motivasi internal itu kalau susah pada anak itu, ya berarti kita harus mendukung dengan motivasi eksternal terlebih dahulu, yaitu penetapan pemantau. Kalau sudah gagal sukses baru pada manajer segitiga restitusi. Jadi untuk pendekatan segitiga restitusi itu tidak akan bisa berjalan kalau misalkan tidak ada namanya kerjasama seperti itu. Tambahan saya seperti itu tadi yang dilakukan. Baik. Ya, makasih. Iya, luar biasa sekali Bu Lita. Jadi pemaparannya, pemahaman tadi yang saya sampaikan juga seperti itu. Jadi terima kasih untuk sesi pada hari ini saya sudahi ya. Iya, saya kembalikan untuk saya kembalikan kepada moderator silakan. Kasih tepuk tangan yang mulia. Ini karena mereka peserta antusias dalam memberikan pertanyaan sekaligus saja ada tambahan dari Ibu Rita, dari jawaban Ibu Rita yang sangat luar biasa. Kayaknya Pak Eko ini cukup ya tiga pertanyaannya. Apa perlu dibuka lagi Pak? Oh cukup ya. Oke. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipandu oleh Bapak Haji Warsudi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pada kegiatan hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat tambahan ilmu, tambahan wawasan, khususnya untuk mendidik mengenai bagaimana kita khususnya di sektor bersama itu kita mari untuk berdoa bersama-sama mudah-mudahan tercapai tujuan kita terkabul. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakin alamin. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamd. Bizalika وتنزلنا بها ولا بلاد بها جل الحجاب وتطهرنا بها من جل الشيطان وعلى جل الكبر بها صلاه بها خالد يا رب الممات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وجهة في العلم وبركة في الرزق ورحمة ومغفرة بعد الموت اللهم آمنا بسفرة النار ونزلة من النار وعافية الحسن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار والعزيز يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tadi kita semua sudah mendengarkan doa yang dipanjatkan oleh Bapak Haji Wasudi. Akhirnya kita telah tiba di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada perkataan, perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utomo, Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Atap Dolosaran, Kepala Sekolah dari calon guru penggerak atas nama Bapak Eko Rahmanto SPD. Terkait dengan Bapak Eko Rahmanto SPD sebagai calon guru penggerak, beliau merupakan sosok guru di sekolah kami yang sangat antusias dalam melakukan kegiatan pengembangan diri melalui program pendidikan guru penggerak. Pak Eko Rahmanto mampu mengimbaskan kegiatan dalam modul yang dipelajari, yaitu budaya positif, dan diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun kegiatan-kegiatan pembiasan positif yang lainnya di lingkungan sekolah. Kepada Bapak Eko Rahmanto, saya ucapkan selamat dan tetap semangat untuk terus bergerak dan menggerakkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Setiawan selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP Negeri 1 Atap Dolosaran, serta saya juga rekan sejawat dari Bapak Eko Rahmanto SPD selaku CGP Angkatan 9. Saya ingin memberikan testimoni atas aksi nyata prakarsa perubahan yang sudah dilakukan oleh Pak Eko Rahmanto.
Pak Eko Rahmanto ini memiliki visi yang sangat baik dengan terwujudnya murid yang unggul dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, pada hari ini Bapak akan membuat kesepakatan kelas yang nanti akan dijadikan sebagai aturan di kelas yang harus dipatuhi bersama. Kesepakatan kelas ini berdasarkan imajinasi kalian tentang kelas. Dari beberapa poin yang didapatkan nanti akan dijadikan sebagai kesepakatan kelas. Paham? Akan Bapak bagikan kertas origami ke hadapan kalian masing-masing. Silakan kalian tulis satu buah aturan yang akan disepakati bersama. Kalian buat imajinasi kalian tentang kelas. Silakan dibacakan kesepakatan kelas kita. Nah, kesepakatan kelas. 1. Selalu menyediakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. 2. Selalu datang tepat waktu dan menyerahkan perizinan. 3. Menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. 4. Bersiap, jujur, sopan, menggunakan handphone hanya untuk proses pembelajaran. 6. Empati terhadap sesama. Saya sebagai wali kelas mendapat banyak aduan dari guru BK tentang kegaduhan murid di kelas. Pada kasus pertama, Wiranto marah pada saat mata pelajaran IPS menggambar peta, penggarisnya dipinjam oleh Kuryaman. Wiranto, Bapak mendengar tadi terjadi kegaduhan ya di kelas. Iya Pak. Apa yang dilakukan kamu?
Saya sedang mengerjakan tugas dari Pak Agung, lalu Kuryaman meminjam penggaris saya, Pak. Kemudian katanya kamu emosi ya? Iya, Apa yang kamu lakukan? gebrak meja, Pak. Kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menjaga ketertiban kelas dan menghormati sesama teman, Pak. Penting tidak? Penting. Keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah? Menjaga emosi, Pak. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah? Sedia. Apa yang akan kamu lakukan? Minta maaf kepada Kuryaman dan tidak akan mengulanginya lagi. Baik, terima kasih. Pada kasus kedua, Della marah terhadap keusilan Cinta membuang sampah di dalam tas pribadinya. Della, Bapak mendengar tadi terjadi kegaduhan ya di kelas. Iya, Pak. Kamu habis bertengkar ya dengan Cinta? Iya, Pak. Apa yang kamu lakukan? Memaki-maki Cinta, Pak. Kenapa? Cinta memasukkan sampah ke dalam tas saya. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Sopan santun. Penting tidak? Penting, Pak. Keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah? Mengatur emosi. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah? Bersedia, Pak. Apa yang harus kamu lakukan? Meminta maaf kepada Cinta karena telah memaki-makinya, Pak. Baik, terima kasih.